Eh, Kalau dari analisis Bapak gitu dengan kondisi kita sekarang dan bagaimana saat ini penanganan pandemi dilakukan oleh pemerintah, apakah kondisi ini akan berkepanjangan hingga triwulan berikutnya atau berikutnya lagi? Selama wabahnya masih berlangsung, ya masih terjadi, perekonomian kita pasti akan mengalami kontraksi, mengalami penurunan, ya masih negatif pertumbuhannya, ya. Karena sangat simpel Mbak sebenarnya, Mbak Keko. Selama wabah ini berlangsung, ya, nah ini yang seperti yang ditanyakan sebagai dampak dari resesi. Selama wabah ini berlangsung kan, simpelnya kan dunia usaha itu kan tidak bisa berjalan secara normal. Ya, artinya banyak usaha yang mengalami aliran keuangannya itu mengalami hambatan, ya, dan kemudian mendorong mereka melakukan apa? Melakukan PHK, merumahkan karyawan, atau memotong setidak-tidaknya memotong gaji karyawan. Jadi karena outputnya itu turun atau produksi itu tidak berjalan, maka penghasilan dari para pelaku ekonomi itu turun, termasuk pegawai, ya para buruh itu mereka kena PHK, kena potongan gaji, income mereka turun. Kalau income mereka turun, pasti belanja mereka turun. Kalau belanja mereka turun, konsumsi turun, ya output yang dihasilkan juga turun pasti. Karena tadi pengusaha dia tidak mungkin dia produksi banyak kalau orang tidak beli, tidak belanja. Penurunan ini adalah sesuatu yang wajar, ya. Di tengah wabah ini yang paling penting bukan kita kembali ke posisi normal, ya, tetapi kita bisa bertahan hidup. Demikian juga dengan dunia usaha, maka ketika wabahnya berlalu, kita bisa recover dengan sangat cepat. Nah, ini yang saya lihat ini agak susah menemukan titik ideal. Seperti yang tadi Bapak bilang tadi, resesi akan terus terjadi selama pandemi berlangsung. Dan saat ini kondisi ekonomi kita sudah lumayan lebih baik karena sudah pemberlakuan PSBB, beberapa sektor industri sudah diperbolehkan. Namun kita lihat kenyataannya di tengah strategi PSBB ini memunculkan banyak sebaran-sebaran kasus COVID baru gitu. Jadi di satu sisi ada yang tidak kontraproduktif juga dengan hal ini dan mengakibatkan pandemi ini masih berlangsungnya lebih lama lagi. Nah, ini gimana sih kita menemukan titik yang ideal gitu, Pak? Karena Ya, kunci yang ini Bapak bilang tadi kuncinya adalah pandemi ini harus berakhir dulu gitu, baru kita bisa memperbaiki kondisi ekonomi. iya, masalahnya tapi idealnya adalah wabah kita selesaikan. Ya, makanya dulu awal-awal itu adalah saya termasuk yang sangat mendorong untuk dilakukannya lockdown. Ya. Tapi ya ternyata kita tahu bosnya pada waktu kita menerapkan PSBB, ya pemerintah dan masyarakat tidak cukup strict, tidak cukup disiplin. Ya, baik itu pemerintah juga tidak disiplin menegakkannya, masyarakat apalagi. Ya, oleh karena itu tetap bocor juga, menyebar juga, ya. Penanggulangan wabah mau tidak mau berlangsung secara bersamaan dengan pemulihan ekonomi. Itu yang dilakukan di banyak negara. Nah, tetapi ya kuncinya ada di sebenarnya ada di peningkatan disiplin masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kalau saya bayangkan sekarang misalnya kita balik lagi ke PSBB pun diperketat kembali, kita lakukan lockdown sudah percuma, Mbak. Kuncinya itu ada di vaksin. Ya. Kalau selama kita belum ada vaksin, kita sulit untuk meyakini bahwasanya wabah ini bisa benar-benar berakhir. Apa sih yang harus disiapkan masyarakat mulai dari segi material dan juga mindset untuk menghadapi kondisi sekarang ini gitu. Banyak yang banyak yang menyarankan masyarakat harus bisa bisa survive. Nah, bentuk survival seperti apa sih yang harus disiapkan masyarakat untuk kondisi sekarang ini, Pak? Ya, gini, kita perkirakan kan vaksin bisa diproduksi pada akhir tahun. Ini perkiraan realistisnya. Ya. Berarti kalau memang kita produksinya pada akhir tahun, didistribusikan pada awal tahun depan, artinya kita akan masih hidup di tengah wabah ini, bersama-sama wabah ini, hingga sehingga mungkin triwulan 1 tahun 2021. Artinya sekitar 6 bulan lagi nih yang harus kita alami. Nah, kalau mereka yang terkena PHK, ya, yang kehilangan income,
tidak dibantu, saya kira sulit untuk bisa bertahan. Oleh karena itu, satu hal yang benar-benar saya harapkan adalah pemerintah memperbaiki kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial dulu. Karena itu menjadi penentu bagaimana masyarakat untuk bisa survive. Ya. Kalau mereka kena PHK, kehilangan income, tidak mendapatkan bantuan, sangat sulit untuk mereka bisa survive. Itu yang pertama. Mereka perlu mendapatkan bantuan. Bantuan pemerintah harus ditingkatkan, harus dipercepat, dan dilakukan secara tepat, penyalurannya secara tepat. Kalau kita sudah mendapatkan bantuan, maka apa yang harus kita lakukan? Bantuan itu gunakanlah secara bijak. Ya, karena kita pahami bantuan itu sebenarnya sangat-sangat minimal, ya. Bukan bantuan yang benar-benar menggantikan semua pendapatan yang hilang. Gunakanlah itu secara bijak, ya. Kalau barang-barang yang tidak perlu, ya jangan dibeli. Ya. Utamakan yang sekarang ini adalah untuk kita bisa bertahan hidup, yang artinya barang-barang yang kita beli utamanya adalah barang-barang pangan. Ya. Nah, di sisi lain, ya, untuk mereka ya kelompok menengah atas, ini kan mereka yang punya uang. Arah dari perekonomian kita ini tidak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya. Oleh karena itu, untuk kelompok menengah atas ini, ya, saya menghimbau ya tidak perlu terlalu mengetatkan ikat pinggang, ya. Karena kalau mereka ikut-ikutan mengetatkan ikat pinggang kita, seperti kelompok mereka yang mendapatkan bantuan, perekonomian kita menjadi sangat sulit untuk berjalan.